Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pagi hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita saudara adalah dari kitab Yeremia pasal 29 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana umat-umat Tuhan mereka sedang ada di dalam penawanan di Babel oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Dan kemudian di sana mereka menderita dan akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan kemudian karena begitu lamanya mereka mengalaminya, akhirnya mereka mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan mereka. Tetapi dalam suasana yang demikian, akhirnya Tuhan menyampaikan bagaimana sebenarnya, menyatakan firman-Nya tentang rancangannya atas kehidupan mereka. Dan Tuhan berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya saudara, bahwa sekalipun mereka ada di dalam pembuangan dan mereka mulai berpikir bahwa mereka tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan, tidak lagi dipedulikan oleh Tuhan, tapi Tuhan menegaskan bahwa Dia punya rancangan atas mereka. Dia masih memperhatikan mereka, Dia masih mempedulikan mereka, dan ada rancangan mengenai mereka ada pada Dia, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan.
dan rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi sekalipun saat itu mereka sedang menderita, mereka sedang begitu menderitanya oleh karena mereka ditawan, tetapi Allah menegaskan bahwa Allah punya rancangan damai sejahtera bagi mereka, dan Allah punya rancangan masa depan yang penuh harapan, dan Allah tidak sedang mencelakakan mereka. Artinya apa, saudara? Bahwa dalam situasi seperti itu Allah sedang memproses mereka, karena mereka memang terus seringkali melanggar firman Tuhan, melanggar kehendak Tuhan, sehingga akhirnya mereka harus diproses. Tapi melalui proses yang mereka alami, sebenarnya Tuhan berkata bahwa Dia tetap konsisten kepada rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Dan proses itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi proses menuju rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Saudara, dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam saudara melaksanakan aktivitas saudara sehari-hari untuk menuju apa yang saudara rindukan, untuk menuju cita-cita saudara, visi saudara, mungkin ada proses yang harus saudara lalui. Mungkin ada proses yang diizinkan Tuhan terjadi, dan terkadang proses itu proses yang berat. Ketika saudara menghadapi proses itu, saudara, mungkin saudara juga terpancing untuk berpikir bahwa Tuhan membiarkan saudara, Tuhan tidak memperhatikan saudara, Tuhan tidak peduli, dan sebagainya. Tetapi hari ini firman Tuhan ini menegaskan bahwa ketika kita masuk ke dalam satu proses, apalagi itu proses karena pelanggaran-pelanggaran, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kadang Tuhan izinkan proses itu begitu berat sampai kita lewat dan lulus menjalaninya. Tetapi dalam semuanya itu, semuanya tetap masih ada dalam otoritas Tuhan. Dan Dia berkata bahwa rancangan damai sejahteranya, rancangan hari depan yang penuh harapan itu, Dia tetap konsisten untuk melaksanakannya, saudara. Itu sebabnya kalau saat ini saudara sedang mengalami satu proses, jalani proses itu untuk sampai kepada rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Dan kemudian, saudara, rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan itu, selain kita harus siap menjalani prosesnya, bagaimana supaya kita meraih rancangan itu? Di ayat yang ke-11 Dia berkata, saudara, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi rancangan tentang kehidupan kita, rancangan mengenai kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan itu ada pada Dia. Dan kemudian bagaimana supaya kita mencapainya, bagaimana supaya kita meraihnya? Di ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Sekali lagi rancangan itu ada pada Dia. Dan untuk itu digenapi, Dia berkata, apabila kamu berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi yang pertama supaya rancangan itu digenapi, saudara, kita harus berdoa dan berseru kepada Dia, karena rancangan itu ada pada Dia, supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita. Kalau saudara rindu perkara besar terjadi dalam hidup saudara, selain saudara harus siap melaksanakan dan melalui semua proses yang diizinkan oleh Tuhan, maka hiduplah dalam doa, berserulah supaya rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, supaya perkara besar yang saudara rindukan terjadi itu dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, bagaimana supaya rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, selain kita harus siap diproses, saudara, yang pertama, kita harus hidup berseru supaya rancangan itu dinyatakan dalam hidup kita. Dan kemudian yang kedua, saudara, dikatakan di ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Sekali lagi, rancangan itu ada pada Dia. Dan supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita, kita harus mencari Dia.
Karena dikatakan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi kita harus mencari dia, karena dengan kita mencari dia, pada dialah rancangan itu, dan kita juga akan mengalami rancangan itu digenapi dalam hidup kita. Karena saat kita menemukan dia, otomatis kita menemukan rancangan itu, karena rancangan itu ada pada dia. Saudara, seringkali umat-umat Tuhan terbalik dalam cara berpikir. Begitu banyak orang berjuang mencari berkat, mencari jawaban doa, mencari mujizat dan sebagainya dan sebagainya, dan mereka lupa mencari sumber berkat, lupa mencari si pelaku mujizat, lupa mencari si penjawab doa, yaitu Tuhan sendiri. Padahal semuanya ada pada dia. Jadi seharusnya apa yang terlebih dahulu kita cari, carilah dia sumber mujizat, carilah dia yang menjawab doa, carilah dia yang menjadi sumber berkat-berkat kita. Maka dengan demikian kita akan menemukan mujizat, kita akan menemukan jawaban doa dan berkat-berkat. Dan kita juga akan menemukan rancangan damai sejahteranya dalam hidup kita. Jadi yang kedua, untuk kita mengalami rancangan Tuhan dalam hidup kita, carilah Tuhan, karena rancangan itu ada pada dia. Ketika saudara menemukan dia, saudara menemukan rancangan itu digenapi dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bagaimana supaya rancangannya digenapi dalam hidup kita? Dikatakan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Yang ketiga dikatakan, apabila kamu menanyakan aku. Kalau yang kedua tadi mencari dia, mencari pribadinya, yang ketiga menanyakan aku katanya. Itu maksudnya adalah menanyakan apa yang menjadi kehendaknya. Artinya untuk kita menemukan rancangan Tuhan, kita juga harus mencari kehendak Tuhan. Kita harus mencari kehendaknya, karena kehendaknya lah yang terbaik, dan rancangan itu ada pada kehendaknya. Seringkali yang terjadi adalah kita ingin kehendak kita yang terjadi, padahal kehendak kita belum tentu yang terbaik. Apa yang saudara inginkan belum tentu yang terbaik, saudara. Kenapa? Karena saudara tidak tahu hari esok. Adakah saudara yang tahu bahwa ada orang yang begitu menginginkan sesuatu, dan ketika dia memperolehnya, akhirnya itu menjadi malapetaka bagi dia? Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak tahu di masa depan, hari esok, bahwa apa yang dia inginkan itu akan mendatangkan celaka bagi dia. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Tuhan tahu sampai kepada kekekalan. Kenapa rancangannya yang terbaik? Karena dia tahu hari esok. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kenapa apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik? Karena kita tidak tahu hari esok. Bisa saja apa yang kita inginkan itu menjadi malapetaka bagi kita. Itu sebabnya saudara, cari kehendaknya. Rindukan kehendaknya terjadi, bukan kehendak kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini saudara, bahwa Allah punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Bagaimana supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita? Pertama dulu kita harus siap diproses menjadi pribadi lebih baik. Dan kemudian hal berikutnya adalah bahwa kita harus terus berdoa supaya rancangan itu digenapi, karena rancangan itu pada dia, datang kepada dia, berseru dan memohon supaya rancangan itu digenapi. Kita harus terus mencari dia, karena rancangan itu ada pada dia. Dan kemudian kita harus cari kehendaknya, karena rancangan itu sesuai dengan kehendaknya, dan kehendaknya lah yang terbaik. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Saya berdoa rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Mari terapkan firman Tuhan, dan biarlah sepanjang hari ini firman Tuhan ini menjadi renungan saudara. Mari dengan semangat jalani hari ini saudara, sambil merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara.
Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus.
Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar.
dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.